Kekacauan dan kepanikan akibat krisis keuangan global 2008 menyisakan duka dan memori tersendiri bagi semua orang. Krisis tersebut juga mengejutkan otoritas dunia mengingat krisis terjadi di tengah kondisi makroekonomi yang baik serta kesehatan individual perbankan yang mencukupi. Fenomena ini menunjukkan adanya gap kebijakan, di mana kebijakan mikroprudensial tidak cukup mengatasi perilaku ambil risiko dari institusi keuangan, sementara kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas harga tidak secara langsung menjangkau permasalahan di level mikro. Oleh karena itu, otoritas keuangan dunia semakin menyadari pentingnya penerapan kebijakan makroprudensial yang dapat melengkapi kebijakan lainnya dan mencegah terjadinya krisis sistem keuangan. Dalam memitigasi krisis keuangan, kebijakan makroprudensial berfokus pada mitigasi risiko sistemik. Risiko sistemik perlu dicegah karena potensi dampaknya yang sangat besar pada sebagian atau seluruh sistem keuangan. Di Indonesia, otoritas yang memegang mandat makroprudensial adalah Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan mandat ini, Bank Indonesia menerapkan 4 langkah strategi operasional penerapan kebijakan makroprudensial di Indonesia sebagai berikut. Identifikasi prioritas risiko sistemik melalui balance approach. Dengan frekuensi semesteran, balance approach mengidentifikasi prioritas shocks dan vulnerabilities dalam sistem keuangan di Indonesia. Informasi tersebut diperoleh melalui survei risiko sistemik serta focus group discussion kepada stakeholder. Hasil akhir balance approach adalah Risk Assessment Matrix yang merupakan daftar prioritas risiko sistemik dalam sistem keuangan yang akan dianalisis lebih lanjut. Selain prioritas sumber risiko, RAM juga memuat kemungkinan terjadi kondisi keparahan saat ini serta tren risiko ke depan. Selanjutnya, setelah mengetahui daftar risiko prioritas, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan monitoring makroprudensial terhadap risiko tersebut. Dalam pengawasan, Bank Indonesia melakukan monitoring atas indikator-indikator risiko terkait untuk melihat adanya sinyal peningkatan risiko. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan asesmen risiko untuk mengukur besarnya dampak risiko pada sistem keuangan melalui stress test. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung atau pemeriksaan on-site pada bank untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan dan memastikan kepatuhan bank. Pengawasan on-site ini dilakukan bersama dengan OJK. Monitoring dan pengawasan makroprudensial pada akhirnya akan menghasilkan sinyal risiko yang menggambarkan kondisi stabilitas sistem keuangan saat ini. Apabila sinyal menunjukkan kondisi normal, pengawasan makroprudensial akan dilanjutkan secara berkala seperti biasa. Dalam hal sinyal risiko mengindikasikan adanya potensi peningkatan risiko sistemik, pengawasan makroprudensial akan ditindaklanjuti dengan pengembangan instrumen kebijakan makroprudensial untuk memitigasi risiko tersebut. Perumusan dan evaluasi kebijakan. Selain dari hasil asesmen, usulan instrumen ini juga dapat bersifat top-down maupun arahan standar internasional. Setelah diimplementasikan, evaluasi akan efektivitas instrumen juga rutin dilakukan. Saat ini, Bank Indonesia telah mengimplementasikan beberapa instrumen kebijakan makroprudensial. 1. Loan to value diimplementasikan untuk mengendalikan risiko bubble harga properti. 2. Rasio intermediasi makroprudensial yang merupakan modifikasi dari instrumen giro wajib minimum loan to deposit ditujukan untuk mengelola intermediasi perbankan. 3. Penyangga likuiditas makroprudensial untuk memitigasi risiko likuiditas. 4. Countercyclical capital buffer ditujukan untuk memperkuat permodalan bank. Kembali lagi pada proses pengawasan dan monitoring makroprudensial. Apabila sinyal risiko yang dihasilkan mengindikasikan kondisi yang mengarah pada keadaan krisis, Bank Indonesia akan langsung mengaktifkan protokol manajemen krisis. Landasan hukum pelaksanaan PMK nasional adalah Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kewenangan pelaksanaan PMK berada pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Masing-masing institusi dalam KSSK secara rutin melakukan asesmen dan pertemuan rutin atas berbagai indikator risiko sesuai kewenangannya. Pada saat KSSK mengidentifikasi adanya peningkatan risiko yang dapat menyebabkan krisis, KSSK akan memberitahukan kepada Presiden untuk meminta keputusan. Pada akhirnya, kondisi krisis dan non-krisis akan ditentukan oleh Presiden. Dengan serangkaian langkah strategis tersebut, Bank Indonesia dapat meyakini bahwa segala upaya telah dilakukan untuk memitigasi risiko sistemik dalam sistem keuangan Indonesia. Namun upaya-upaya itu tentunya akan lebih efektif jika Bank Indonesia juga mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholders, yaitu pelaku pasar, masyarakat pengguna sistem keuangan, serta para pakar dan akademisi di bidang ekonomi dan keuangan.